ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Salah satu tantangan bagi ajaran Islam di zaman yang serba rasional adalah munculnya kritik-kritik yang bersifat rasional yang kelihatannya benar, namun jika diteliti secara lebih jeli akan terlihat kelemahan bangunan-bangunan logikanya. Oleh karena itu, Al-Quran mewanti-wanti kita, wa ing tuti aktsara man fil ardi yudillu ka'an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Kita jangan mengikuti kebanyakan umat manusia yang mereka hanya melandasi segala sesuatu berdasarkan dugaan atau asumsi semata tanpa dilandasi oleh argumentasi yang solid, terutama argumentasi akliyah maupun argumentasi nakliyah. Di dalam Islam, bahwa kebenaran itu melibatkan 3 hal pokok. Yang pertama adalah berdasarkan wahyu. Sesuatu itu dianggap benar ketika wahyu mengatakan demikian. Yang kedua baru didasarkan pada suara hati, yaitu apa yang menggelisahkan hati dianggap sebagai sebuah kemaksiatan, sedangkan apa yang menenangkan hati dianggap ketaatan. Ini dalam kondisi normal. Misalnya orang kalau jujur dia akan tenang, ini normalnya, dan itu adalah sebuah kebaikan. Sebaliknya kalau dia bohong, dusta, dia akan gelisah, itu normalnya, karena dusta masuk kategori kemaksiatan, kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Kemudian baru mempertimbangkan penalaran akal. Apakah masuk akal, rasional, logis atau tidak. Di sisi lain, ketika dulu turun wahyu, Al-Quran mengharamkan bangkai, maka kaum kafir mengajukan kritik rasional bahwasanya umat muslim itu dianggap salah karena mengharamkan apa yang dimatikan langsung oleh Tuhan. Misalnya dia mati terjatuh, dia mati tertabrak, dia mati dimangsa binatang lain. Itu semua dianggap cara-cara mati yang dibunuh oleh Tuhan secara langsung. Akan tetapi umat muslim justru mengharamkan binatang yang dibunuh oleh dirinya sendiri melalui proses penyembelihan. Yang demikian ini kelihatannya masuk akal, kelihatannya rasional, bahwasanya kalau disembelih dihalalkan, tapi justru kalau dibunuh oleh Tuhan malah diharamkan. Ajaran yang seperti ini dianggap tidak logis. Padahal baik binatang itu mati karena sebab alami, entah karena sakit, tertabrak, terjatuh, atau sebab-sebab alami lain, maupun dia mati karena disembelih oleh manusia, pada dasarnya semua penyebabnya sama, yaitu yang mematikannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya yang membedakan adalah sebabnya. Yang satu sebab alami, misalnya dia sakit, yang satu lagi sebab insani, yaitu disembelih. Tentu lebih mulia kalau binatang itu disembelih oleh manusia. Apalagi manusia di sini bukan sembarang manusia, melainkan manusia yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meliputi umat muslim dan dalam sebagian pendapat meliputi para ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang memang sejak semula mereka adalah kaum yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu sudah sewajarnya bahwa yang disembelih oleh manusia yang di dalam dirinya ada nilai-nilai tauhid lebih mulia daripada binatang yang mati karena sebab-sebab alami
seperti sakit atau terjatuh. Di sisi lain sudah jelas bahwa wahyu Al-Quran maupun hadis menyatakan bahwa bangkai itu statusnya haram, sedangkan kalau binatang sembelihan statusnya halal. Di sisi lain, kita juga lebih nyaman untuk makan dari binatang hasil sembelihan karena jelas daripada binatang yang mati karena sebab alami yang tentu statusnya belum jelas. Apalagi kalau kita mempertimbangkan kalau binatang yang mati karena disembelih dia lebih sehat dibandingkan binatang yang mati jadi bangkai karena sebab-sebab alami seperti sakit, terjatuh, dan sebagainya. Demikian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.